wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kabar teman-teman yang ada di rumah baik-baik saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak terasa lama sekali kita tak berjumpa secara langsung ya teman-teman. Kita melakukan perkuliahan secara virtual. Maka dengan itu alhamdulillahirrabbilalamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam perkuliahan Akidah Akhlak. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 10 Akidah Akhlak yang akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran. Di kelompok saya terdapat saya, Siska Rahayu. Yang kedua ada Sarifah Leopatra, dan yang terakhir ada Septi Ike Wahyuni. Langsung saja, saya akan membahas mengenai pengertian dari perencanaan pembelajaran. Apa sih pengertian dari perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran itu merupakan rangkaian proses yang dilaksanakan mulai dari menentukan media pembelajaran, strategi dan pendekatan dalam pembelajaran, sampai pada penilaian pembelajaran. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dalam satu alokasi waktu tertentu dan juga untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan di awal. Itulah pengertian dari perencanaan pembelajaran. Apa sih bentuk dari perencanaan pembelajaran ini? Kalau teman-teman perhatikan, selama kita di semester 3, kita sudah membahas sekilas yang mengenai perencanaan pembelajaran. Bahwasanya perencanaan pembelajaran ini biasanya berbentuk dalam silabus ataupun RPP. Ada dua jenis ya, silabus dan juga RPP. Baik. Lalu, apa saja sih fungsi dari perencanaan pembelajaran? Fungsi dari perencanaan pembelajaran yang pertama yaitu mempermudah guru dalam menentukan pembelajaran. Yang kedua, untuk memecahkan permasalahan yang ada di pembelajaran. Yang ketiga, sebagai ajang evaluasi. Dan yang terakhir, untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi di setiap pertemuannya. Itulah pengertian dan juga fungsi pembelajaran. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran, diantaranya ada ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel dan menyeluruh. Ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Sistematis, komponen-komponen silabus saling berhubungan dengan fungsional dalam mencapai kompetensi. Konsisten, adanya hubungan yang konsisten atau ajeg, taat asas antara kompetensi dasar, indikator materi pokok atau pembelajaran, pengalaman pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memadai, cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang aktual dan kontekstual. Cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Keseluruhan komponen keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu diantaranya ada kognitif, afektif, dan psiko. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perencanaan pembelajaran atau silabus mengenai komponen dan prinsip pengembangan. Komponen dalam perencanaan jika dijabarkan dengan lebih detail ada identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat. Yang pertama yaitu identifikasi, mencakup nama satu lembaga, nama mata pelajaran, dan
derajat atau kelas. Selanjutnya yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh guru masing-masing, terutama dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Materi pokok, materi inti yang gambaran yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill. Kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik si dasar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu penilaian, terdiri dari teknik, jenis, bentuk, dan instrumen. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus yaitu merupakan perkiraan waktu rentetan untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang terakhir yaitu sumber atau bahan atau alat. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan perangkat pembelajaran. Secara umum, proses penyusunan perangkat pembelajaran terdiri atas 8 langkah utama sebagai berikut, yaitu yang pertama mengisi kolom identitas mata pelajaran. Pada bagian ini perlu dituliskan dengan jelas nama sekolah, mata pelajaran, ditunjukkan untuk kelas berapa, pada semester mana, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Perlu juga dituliskan standar kompetensi mata pelajaran yang akan dicapainya. Dan yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang mengembangkan penguasaan sikap pengetahuan, keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester untuk mata pelajaran akidah akhlak. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar itu berlaku secara nasional ditetapkan oleh BSNP. Saat penyusunan perangkat pembelajaran, perlu mengkaji secara teliti standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada dalam standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajar. Dan yang ketiga, dalam penyusunan perangkat pembelajaran yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok atau pembelajaran ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Jenis materi pokok bisa berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau keterampilan. Materi pokok dalam silabus biasanya dirumuskan dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang dibendakan. Untuk mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dilakukan dengan mempertimbangkan
potensi peserta didik, relevansi dengan karakter daerahnya, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, dan kebermanfaatan bagi peserta didik. Struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan juga alokasi waktu. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk atau pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan tatap muka maupun bukan tatap muka. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Dan yang kelima yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidik, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Yang keenam yaitu penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator penilaian yang dilakukan dengan menggunakan tes atau non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang ketujuh yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan si dasar. Yang kedelapan yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.